Seandainya dulu di zaman Nabi mereka wajib mengeluarkan itu, terus sekarang mereka nggak mengeluarkan itu, aku akan perangi mereka. Walam yu'addi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya, musilalahu, akan dirubah hartanya tadi pada hari kiamat apa? Syuja'an, yaitu sejenis apa? Aqra, sejenis ular yang besar. Emas yang dipakai istri kita sekian itu nggak kena zakat. Pokoknya yang digunakan tidak kena zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Nurul Fajri, bertemu lagi dengan saya Firman Al-Mukti dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri, kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang juga sangat menarik untuk kita bicarakan dan kita angkat dalam obrolan kali ini, terkait dengan satu ketentuan yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, ini kita akan membahas tentang zakat mal bersama dengan guru kita tentunya Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat terus, Bib. Alhamdulillah, insyaallah. Semakin mendekati akhir Ramadan, insyaallah tambah sehat. Tambah sehat ya. Tambah bersemangat juga, Bib. Berat badan semakin kurang. Semakin habis semakin ya. bagus. Semakin sehat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, Bib ya. Baik, Bib. Kali ini kita akan membahas tentang zakat mal, Bib. Cara hukum dasarnya apa? Kemudian apa ini menjadi kewajiban dan bagaimana bagi mereka misalkan yang tidak melaksanakannya, Bib. Fadhol, Bib. Iya. Zakat seperti yang sudah kita bahas ya di podcast sebelumnya tentang zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, sekarang kita berbicara tentang zakat yang lain. Ada dalam Islam? Iya. Memang di dalam syariat Islam ada selain zakat fitri. Kalau zakat fitri kan kemarin berkaitan dengan Ramadan. Ya, betul. Nah, di luar itu ada yang namanya zakat yang lainnya. Seperti apa? Zakat mal. Zakat mal. Nah, zakat mal ini zakat yang berkaitan dengan harta. Kemudian ada namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Nanti juga ada zakat ziraah, pertanian. Nah, itu juga ada zakat an'am, yaitu binatang ternak. Nah, jadi zakat ini banyak ya. Ada beberapa harta memang yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan zakat. Nah, bagaimana menunaikan zakat ini wajib ya? Menunaikan zakat ini wajib. Kalau dasarnya cukup banyak ya. Yang pertama misalkan tidak disebutkan kata sholat di dalam Al-Quran kecuali banyak diiringi dengan kata zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu banyak. Hafidhu ala sholawat, itu kita diperintahkan menjaga sholat, menunaikan sholat, mesti ada kalimat zakat. Itu hampir rata-rata. Ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat itu sama, wajib. Makanya disebutkan sangat penting juga ya. Iya, di dalam Al-Quran hampir rata-rata kalau menyebutkan sholat wa aqimus sholata wa atuz zakat, mesti ada begitu. Banyak ya. Ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib. Kemudian yang kedua, hadis. Nah, cukup banyak, sangat terkenal kita kan. Waktu kita masih SD juga kan suruh ngapal itu kan. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita zakah, itu kan zakat. Islam itu dibangun atas 5 dasar. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Atau hadis yang Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang berbentuk manusia. Ditanya, akhbirni anil Islam, ya Rasul, beritahukan kepadaku apa sih rukun-rukun Islam itu? Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, itu kan jelas kan? Apa zakat itu? Zakat disebutkan itu ya. Wajib. Kewajibannya itu. Bahkan jadi rukun Jadi rukun Islam digandengkan. Dan mungkin kalau kita baca sejarah tentang para sahabat yang waktu wafatnya Rasul, ada tuh beberapa kabilah, beberapa suku yang nggak mau bayar zakat. Mani'uz zakah, kalau kita dalam baca sejarah itu ada
beberapa suku yang nggak mau bayar zakat. Mereka meyakini zakat itu hanya diwajibkan ketika Nabi ada. Jadi ketika Nabi tidak ada dia wajib. Jadi dia mengingkari kewajibannya. Akhirnya Abu Bakar mengirim radhiyallahu an sahabat untuk menerangkan bahwa zakat itu wajib. Ternyata mereka masih ngeyel, tetap tidak mau percaya, bahkan mengingkari. Akhirnya terjadi kan di peperangan. Abu Bakar memerangi, dibunuh. Semua itu yang nggak mau bayar zakat, yang mengingkari kewajiban zakat. Waktu itu Sayyidina Umar sempat protes. Wahai Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, apa engkau membunuh orang yang sudah syahadat, yang sudah memberikan sholat? Kata Abu Bakar, wallahi, aku akan bunuh mereka ketika mengingkari sebuah ikal. Ikal itu ikatan tali yang ada di kepala itu dulu fungsinya untuk ngikat onta. Lau mana'uni iqalan. Seandainya mereka tidak mau bayar walaupun hanya seharga ikal. Igal itu kalau suka kita nyebutnya igel. Igel itu kan orang Arab suka ada tali. Iya, udung-udung gitu itu ikatan itu. Ikatannya. Itu kan tali untuk ngikat onta. Seandainya dulu di zaman Nabi mereka wajib mengeluarkan itu, terus sekarang mereka nggak mengeluarkan itu, aku akan perangi mereka. Berarti akhirnya terjadi pembunuhan atau diperangi mereka karena tidak mau dan mengingkari kewajiban zakat. Bukan tidak mau bayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Ini menunjukkan zakat itu penting, wajib dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, dan juga dari bukti sejarah dari Khulafa Ar-Rasyidin. Nah itulah yang menjadi landasan hukum. Nah, dasar daripada kewajiban zakat. Jadi wajib Pip ya, hukumnya. Benar. Kemudian bagi yang tidak melaksanakan gimana tuh? Kalau ini kan udah wajib nih. Terus bagi yang nggak melaksanakan gimana? Ancamannya apa itu? Nah, namanya sebuah kewajiban, ketika tidak melaksanakan pasti dosa. Kan al-wajib itu kan di pelajaran-pelajaran kita masih tidak kan? Ma yuthabu fa'ilu. Akan mendapatkan pahala atau siapa yang melakukannya. Dapat pahala, jika tidak dikerjakan dapat dosa. Dosa. Itu kan wajib kan, definisi wajib itu kan. Betul. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu adalah berarti kalau dia tidak zakat, tidak mengeluarkan zakat berdosa. Ini jelas karena kewajiban. Bahkan kalau mengingkari kewajiban itu bisa kafir. Oh, bisa dikatakan kafir? Kalau mengingkari. Nah, beda ya antara tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajiban zakat. Karena dalil kewajiban zakat itu jelas dalam Al-Quran, di dalam hadis, ijma' seluruh ulama. Tiba-tiba ada orang mengingkari kewajiban, itu bisa kafir. Jadi seperti kayak cerita tadi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mengingkari gitu ya. Beda ya, orang yang tidak setiap yang tidak bayar itu mengingkari. Ada tidak bayar bukan mengingkari, tapi pelit. Saya bayar zakat 2,5% dan semua dia nggak mau. Itu karena bukan mengingkari, dia tahu wajib. Sama seperti orang yang tidak sholat. Kenapa nggak sholat? Sholat nggak wajib, kafir itu. Kafir, tapi ketika dia tidak melakukan tapi tetap meyakini, nah ini para ulama terjadi khilaf. Tapi kebanyakan selama dia meyakini kewajibannya, banyak yang tidak mengatakan kafir. Bagi puasa, misalnya nggak puasa Ramadan, kenapa? Mengingkari kewajiban kafir. Tapi kalau dibilang saya percaya ini wajib, tapi saya nggak mau haus nggak mau, itu dosa besar itu. Nah zakat juga begitu. Dan kenapa sih mereka tidak mau mengeluarkan zakat? Mungkin ada beberapa sebab ya, faktor yang mereka tuh kadang nggak mau bayar zakat. Ya, mungkin yang pertama, kalau tidak tahu hukumnya wajib itu jarang-jarang. Maaf, sebodoh-bodohnya orang Islam banyak yang tahu lah zakat itu wajib. Nah, jadi masa karena 5 dasar rukun Islam itu rata-rata sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu sudah hafal itu rata-rata. Jadi bukan tidak tahu hukumnya, dia tidak mau zakat. Nah, itu bukan mengingkari tidak mau zakat, dia yakin tapi tidak zakat. Kenapa nggak mau zakat? Karena dia bukan karena tidak tahu hukum, dia tahu itu hukumnya wajib. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin ya didasari karena apa dia tidak mau bayar zakat. Mungkin salah satunya diantaranya yang pertama, dia tidak tahu ancaman berat. Dia pikir cuma dosa aja gitu. Nggak melaksanakan kewajiban dosa, tapi belum tahu ancamannya apa gitu kan. Mungkin kalau dia tahu ancaman mau dosanya, mikir juga dia.
Iya. Ancaman bagi mereka yang tidak Membayar zakat. membayar zakat. Itu kan ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya padahal dia mampu, nanti hartanya itu dirubah oleh Allah menjadi seekor ular yang sangat besar. Lalu ular itu akan melilit orang itu dan akan Memakannya. menyengatnya. Kalau bahasa kita betul kalau ular itu. Matok. Iya, matok atau Menggigit. menggigit ya. Ya. Itu hadis Bukhari Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Siapa yang dikasih mal, harta, walam yuaddi zakatahu dan dia tidak menunaikan zakatnya, musilalahu akan dirubah hartanya tadi pada hari kiamat syuja'an, yaitu sejenis akro, sejenis ular yang besar. Dan ular itu akan menyiksa dia. Itu ancaman yang punya harta tidak mau bayar zakat. Begitu juga kalau kita baca Al-Qur'anul Karim di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas wal fiddah dan juga perak, artinya harta yang diwajibkan membayar zakat, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maksudnya mengeluarkan zakatnya. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan juga perak atau harta dan tidak mengeluarkan untuk mengeluarkan zakatnya, fabashirhum, kata Allah, kasih kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Itu sebenarnya bukan kabar gembira. Ancaman. Bi'adzabin alim, dengan ancaman yang berat. Di antaranya apa ancaman yang disebutkan di ayat 35 tuh? Yuhma 'alaiha, yauma yuhma 'alaiha. Di hari itu nanti akan dijadikan hartanya itu nar. Ya yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu harta itu akan dijadikan api, direndam dengan api neraka, kemudian fatukbah biha, tukwa, dijadiin triskaan. Jadi harta itu dijadikan api, lalu dijadikan dasar untuk meriska badannya. Badannya Akan kalau bahasa digosokkan kemana itu? Jibahuhum wajuh, kening mereka, junubuhum, semua badannya akan itu ancaman di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ini mungkin karena tidak tahu ancamannya, hanya ini kan wajib, begitu aja dipikir sesuatu yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa, padahal ancamannya itu berat sekali bagi mereka yang tidak menunaikan zakat malnya. Nanti ada hadis dia dirubah menjadi ular yang mengerikan sekali, besar, bahkan ada yang mengatakan punya 2 kepala dan seterusnya. Artinya gambarnya sangat mengerikan, akan menyiksa orang itu. Sementara di Al-Quran itu surat Taubah itu dirubah atau direndam itu harta dengan api, lalu digosokkan ke tubuh orang yang tidak mau bayar zakat. Itu mungkin karena dia kurang tahu ancaman-ancaman tentang orang yang tidak mau bayar zakat. Yang ketiga, mungkin juga karena dia tidak tahu fadilah, keistimewaan. Dipikir zakat itu kepentingannya untuk siapa? Untuk fakir miskin, kayak zakat fitrah atau zakat fitri tadi. Dia tahu zakat fitri itu hanya kewajiban untuk orang miskin atau faedah untuk miskin saja. Padahal untuk dia sendiri. Begitu zakat. Sama ya? Zakat mal juga faedahnya itu sebenarnya lebih banyak kepada muzaki daripada mustahiknya. Yang berzakat lebih banyak faedahnya dengan zakatnya sendiri. Jadi bukan si penerima yang mendapatkan keberuntungan, justru yang pemberi itu yang lebih banyak. Ada hadis, walaupun di dalam sanadnya banyak dilemahkan oleh para ulama, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya-nya, kemudian Imam At-Tabrani, Al-Imam para ulama banyak, tapi hadis ini dianggap
dhaif, lemah sanadnya. Hadis yang sangat terkenal, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum shadaqah. Dikatakan hasinu, bentengi, hasinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kalian itu dengan membayar zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obati penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu untuk pengobatan, zakat untuk membentengi harta. Jadi dengan kita punya misalkan 1 miliar, zakatnya 2,5%. 1 miliar kan kalau 2,5% 25 juta ya. Iya. Seandainya kita keluarkan 25 juta, maka 975 juta itu menjadi bersih dan menjadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 2,5% tadi sudah dikeluarkan. Ya. Tapi ketika kita punya 1 miliar terus tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka ini rawan. Nggak ada yang jaga. Allah biarkan tidak akan dijaga hartanya karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak mau mengeluarkan zakat, justru Allah biarkan, tidak dijaga oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak mau bayar zakat, tapi kita lindungi dengan satpam, dengan anjing rumah kita dijaga. Biaya penjagaannya Sudah mahal banget. lebih besar daripada 2,5%. Iya. Itu pun kita serahkan kepada makhluk penjagaannya, kepada keamanan. Padahal dia juga tiap malam berdoa biar dia aman juga mau. Anjing juga dia tahu, dia takut juga. Nah kita serahkan dengan biaya besar untuk menjagain harta, sebenarnya nggak mau bayar zakat. Padahal kalau engkau tidak bayar zakat, berarti engkau mengandalkan penjagaan hartamu dari makhluk. Sementara kalau engkau bayar zakat, Allah yang Menjaganya. menjaganya. Walaupun sanad hadis ini dhaif, riwayat Abdullah bin Mas'ud ini di Tabrani dan Abu Nuaim, dibilang hasinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kalian dengan zakat, wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Nah, kemudian yang ketiga, kedua, faedah daripada zakat itu di dalam surat At-Taubah di ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah dari harta-harta mereka, khudh min amwalihim, dari harta-harta mereka shadaqah, sebagai sedekah, sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhirhum. Untuk apa? Membersihkan. Jadi bukan untuk mengurangi harta, tapi tutahhiruhum. Itu akan membersihkan harta mereka. Tadi 1 miliar dikeluarkan 2,5% menjadi suci. Bersih. Lihat, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mensucikan, membersihkan harta. Ketika 2,5% tidak dikeluarkan, rusak itu 1 miliar. Masya Allah. Ketika dikeluarkan justru malah bersih. Nah, jadi kalau kita tahu faedah, fadilah, keutamaan daripada zakat, orang akan berebut mengeluarkan zakatnya. Kalau dia ngerti, saya keluarkan zakat biar harta saya dijaga sama Allah. Saya keluarkan zakat biar harta saya yang semua sisa ini menjadi bersih, menjadi suci. Saya bayar zakat ini biar nanti harta saya tidak menyiksa saya di hari kiamat. Saya mengeluarkan zakat ini karena ini adalah sebagai rukun Islam untuk menjaga keislaman, keimanan saya. Wah, itu kalau dia tahu faedah, insya Allah orang nggak akan menyanyiakan ya. Berat mengeluarkan zakat, tidak mungkin. Nah itu karena tidak mengetahui itulah yang dia pikir, wah 2,5% besar dari harta. Dia tidak melihat faedah. Jadi memang segala sesuatu ketika kita tidak tahu faedahnya itu berat. Kita pun puasa ini akan berat kalau nggak tahu faedah. Apa keutamaan puasa? Karena dia nggak tahu faedah keutamaan puasa. Jadi puasa itu terasa berat bagi seseorang karena tidak tahu. Makanya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kewajiban kepada umat, beritahukan dulu apa sih fadilah, keistimewaan. Selain ancaman juga fadilah apa. Sehingga memberikan motivasi kepada saudara kita untuk mengeluarkan zakat. Sama seperti orang ditagih zakat, pajak misalkan. Tapi kalau nggak tahu apa sih faedahnya pajak, nah, kalau dia nggak ngerti dan nggak kelihatan faedahnya, orang males.
Tapi ketika dia tahu faedah zakat untuk apa dan terbukti faedah zakat itu orang akan pajak itu akan ngeluarin. Apalagi kalau zakat kan luar biasa. Allah yang menjanjikan dan janji Allah zakatmu itu tidak akan pernah melengseng, tidak akan pernah berbeda dengan janjinya. Tapi kalau pajak kadang-kadang lain itu. Tapi sekali lagi orang akan mengeluarkan sesuatu akan berat kalau dia tidak tahu faedah apa yang dia keluarkan. Maka perlu dijelaskan faedah. Iya. Masya Allah, tabarakallah ya Bib. Jadi sebenarnya ada keutamaan tersendiri ya untuk yang melaksanakan zakat mal ini ya. Nah, Bib, sebenarnya apa sih atau ketentuan seperti apa sih seseorang itu dikatakan wajib mengeluarkan zakat mal? Siapa nih sebenarnya yang wajib mengeluarkan zakat mal? Kemudian bagaimana sih ketentuan perhitungan zakat mal itu? Ya kan? Apakah yang sudah punya nilai miliaran atau ratusan juta atau yang memang juga dalam pekerjaan dia setiap ada gaji dia wajib mengeluarkan? Nah, seperti apa ketentuannya? Iya. Tentunya tadi macam-macam zakat itu banyak ya. Iya. Ya. Tentunya ada penjelasan yang tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu pertemuan seperti ini. Sekali ini. Tapi paling tidak zakat-zakat itu tadi dengan bagian masing-masing. Zakat mal itu adalah zakat harta yang disimpan. Zakat tijarah, zakat uang atau harta yang digunakan untuk perdagangan. Kemudian zakat ziraah yaitu pertanian, perkebunan. Kemudian juga zakat yang berkaitan dengan peternakan. Nah, itu semua udah ada kaidah masing-masing ya. Tapi di pertemuan ini karena memang keterbatasan waktu dan juga kita obrolan santai ini, kita mungkin fokusnya kepada zakat mal atau zakat perdagangan. Kenapa? Karena ini yang banyak di masa sekarang yang dilakukan. Kalau zakat pertanian ini memang ada, tapi untuk taklim Nurul Fajri kayaknya nggak ada yang jadi apa petani. Petani ya. Susah di Jakarta untuk petani, nggak ada sawahnya. Ya, begitu juga beternak. Paling beternak ayam 2 ekor, nggak ada zakat itu. Atau kambing cuma 5-6 tidak dapat. Jadi belum memenuhi nasabnya ya untuk nisab. Jadi sudahlah. Itu nanti kalau sudah ada pembahasan sendiri. Tapi zakat mal ini intinya yang harus dikeluarkan. Yang pertama, sepakat seluruh ulama harta yang digunakan tidak terkena zakat. Harta yang digunakan tidak terkena zakat. Contoh apa? Rumah. Kita punya rumah, walaupun harganya 1 miliar atau 1 triliun sekalipun, rumah yang kita gunakan, rumahnya besar, tetap tidak kena zakat. Karena harta itu digunakan. Dipakai pun jam, misalkan jamnya yang 1 miliar, tidak kena zakat. Karena dipakai, mana digunakan. Mobil kita mungkin harganya 1,6 miliar atau 12 miliar tidak kena zakat. Kenapa? Karena semua itu dikenakan. Jadi semua harta yang dikenakan itu tidak kena zakat. Ini jadi harus dicatat nih. Ini sudah ijma ulama. Berarti yang dikenakan apa? Ya, yang tidak dikenakan simpanan. Itu yang disimpan ya. Yang disimpan. Itu yang harus kena zakat. Misalkan saya punya rumah, villa, tapi dipakai, digunakan, nggak kena zakat. Karena memang itu digunakan. Walaupun itu disewa gitu. Nah, disewa nanti lain. Nanti yang dikenakan zakatnya sewaannya, bukan rumahnya. Itu kan namanya jadi perdagangan nanti. Jadi ini yang kita pakai. Jadi semua emas yang dipakai istri kita sekian itu nggak kena zakat. Pokoknya yang digunakan tidak kena zakat. Itu aja intinya. Jadi yang dikenakan apa? Yaitu yang simpanan. Nah, kalau simpanan baik berupa uang kena zakat atau yang berupa emas, perak, barang kena. Itu adalah kena zakat. Dan untuk dikenakan zakat ada syarat 3. Ada syarat 3. Ini secara garis besar.
Apa itu? Yang pertama, kepemilikan sempurna. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, itu milik kita. Kalau saya pinjem punya orang yang bukan punya kita nggak perlu zakat. Ya, nggak Khudh perlu min bayar, amwalihim, ya. ambil dari harta mereka, berarti kepemilikan penuh. Nanti kan kalau dalam ilmu fikih ada pemilikan tam, ghairu tam atau nakis, pemilikan yang sempurna, ada pemilikan yang tidak sempurna. Yang kedua, sudah haul, sudah dimiliki 1 tahun. Sudah Haul, berjalan 1 haulnya tahun, itu ya? berjalan 1 tahun. Itu haul, disimpan 1 tahun, itu namanya haul. Dan nisab, jumlah kadar terkecil, yaitu berapa? 85 gram emas. Seharga 85 gram emas. Jadi kalau kita menyimpan uang 30 juta, sekarang kita simpan hitungannya hijriyah kata para ulama fikih. Ramadan ini saya dapat 30 juta, saya simpan sampai tahun depan 30 juta. Itu kan setahun udah dapat. Kepemilikan punya saya sempurna. Masuk gak kadarnya? Kadar 85 gram emas. 85 gram emas kalau dirupiahkan berapa? Kalau memang nilainya lebih dari 85 gram emas kena zakat. Kalau tidak kena zakat. Jadi itu aja, kepemilikan secara sempurna, haul dimiliki 1 tahun, dan juga nisabnya yang sesuai dengan kadar terkecil, yaitu 85 gram emas. Nah, kalau kena itu baru keluar zakat. Dan zakatnya 2,5%. Nah, 2,5%. Karena banyak orang yang nanya, saya punya mobil nih, harganya 2 miliar, nah zakat nggak? Mobil dipakai, nggak kena. Karena dipakai sendiri. Saya punya rumah harganya 1 triliun, tetap aja tidak kena. Kenapa? Karena itu yang digunakan. Jadi yang disimpan sekali lagi. Tidak berlaku artinya pernah digunakan, itu sama aja, Bib? Digunakan karena Artinya pernah digunakan, sama aja digunakan ya? Misalkan kan yang tahu digunakan tidak digunakan adalah diri sendiri. Saya punya rumah, misalkan 1, niatnya mau jual, saya beli invest saja, nanti kalau ada orang beli saya jual. Cuman sekali-sekali saya pakai, itu kan sebenarnya dagang itu, karena niat. Walaupun dipakai sekali-sekali, tapi sebenarnya menggunakan itu supaya terkesan memakai, terhindar dari zakat. Itu memang zakat ini harus jujur antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz bisa dibohongi, siapapun bisa dibohongi. Enggak, ini saya nggak niat dagang, saya niat pakai. Padahal nggak pernah dipakai, hanya disimpan nunggu naik dijual. Nah, itu kan sebenarnya dagang niatnya. Nah, lain dengan kita punya mobil, kita pakai bener. Pas kita lagi butuh dijual, itu kan memang nggak niat dagang, tapi butuh kita dijual. Atau kita nggak niat jual, tiba-tiba ada yang nawar mahal, saya jual, itu nggak niat dagang. Kan yang tahu tentunya masalah zakat ini antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama fikih itu hanya menyebutkan hukum secara besar begini, kasus per kasus itu tentunya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah masalah persyaratan, ketentuan dari zakat mal sendiri ya. Nah, Bib, terakhir nih, Bib, apa faedahnya selain itu yang didapat? Faedahnya tadi cukup banyak. Tadi sebagai penyempurna keimanan. Karena kalau nggak zakat kan bisa merusak iman. Kemudian tentunya untuk menjaga harta dia sendiri, untuk menjaga harta dia sendiri. Yang ketiga untuk mensucikan harta dengan membayar zakat, jadi suci hartanya tadi. Itu untuk tahirum atau zakihim, itu kan membersihkan, mensucikan hartanya. Jadi dengan zakat tadi. Ditambah juga dia akan dikatakan tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, hasinu amwalakum, itu menjadi dapat benteng dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlindungan ya. Masya Allah. Walaupun tadi maknanya hadis tadi dari segi sanad dhaif ya, tapi maknanya itu betul bahwa itu menjadi benteng. Jadi kita harta kita dijagain oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya baik sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah inilah pembahasan kita tentang zakat mal yang tentunya mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu bagi kita, bahwa sekali lagi zakat mal juga ini sangat penting kedudukannya dan juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Dan tentu banyak sekali tadi faedah yang bisa kita dapatkan jika kita menunaikan kewajiban yang satu ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi dalam beramaliyah, dan tentunya jangan lupa bahwa ini adalah satu kewajiban bagi setiap kita untuk menunaikannya.
Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama ya Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf yang sudah menjelaskan tentang zakat mal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa kami hadirkan dalam obrolan kita kali ini, Bib. Dan nanti kita akan banyak lagi, Bib, untuk membahas hal-hal yang tematik tentang seputar Ramadan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Akhirul kalam dari saya Firman Al-Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.